Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas tentang materi bagan terstruktur, sebelumnya kalian lihat gambar seperti ini. Nah, gambar ini adalah kedua software, yaitu QBasic dan Pascal. Tapi saya tidak membahas mengenai apa perbedaan pada QBasic dan Pascal tersebut, tetapi kita bahas dari pemrograman ini, lalu kita bikin ilustrasinya ke dalam suatu gambar. Kenapa kita bikin ilustrasinya dalam suatu gambar? Karena misalkan kalian membuat suatu dokumen, program yang kita buat, misalnya kalian bikin tugas kamu cetak gitu, kamu cetak atau kamu print, lalu kamu serahkan kepada dosen. Tapi gimana kalau misalkan programnya isinya sangat banyak? Nah, kalau misalnya sangat banyak, misalkan kalian programmer lalu misalnya atasan kalian menyuruh kalian memasukkan program. Nah, sedangkan kalau dicetak itu mungkin bisa halamannya sekitar mungkin 300 halaman untuk dalam satu program. Makanya itu kalian bisa membuat ilustrasinya saja dari program tersebut. Nah, kalian pasti kenal namanya flowchart. Nah, flowchart ini berarti menggambarkan suatu alur program. Nah, di sini misalkan ada program yang tentang penjumlahan. Nah, dalam program penjumlahan kalian ilustrasikan ke dalam suatu gambar. Nah, contohnya kita bikin di sini. Kalau untuk flowchart, dimulai dengan start atau mulai. Lalu kita lihat di sini ada dua, input A dan input B. Berarti kita bisa masukkan ya. Kemudian untuk proses C sama dengan A ditambah B. Berarti kita masukkan C sama dengan A ditambah B. Baru di sini adalah cetak C. Cetak C kita masukkan di sini. Setelah itu selesai. Ya, nah seperti ini flowchart yang kita buat. Nah, kenapa kita bikin tadi ilustrasi gambar yang contohnya ini adalah menggunakan flowchart? Jadi kalau misalkan ada programmer yang ingin membuat suatu program dan dia ternyata bukan menggunakan software yang sama, misalnya saya membuat program menggunakan Pascal, tapi teman saya membuat programnya pakai
Visual Basic gitu, atau pakai Basasi dan lain sebagainya. Nah, nggak mungkin kita kasih pemrograman kita yang seperti ini, karena ini nggak akan bisa kepake ke program yang lain. Seperti ini misalnya, ini apa bisa masuk ke QBasic, sedangkan QBasic aja perintahnya itu berbeda. Ya, nah karena ini berbeda, makanya kita bisa memberikan ilustrasinya kepada teman kita, supaya teman kita paham bagaimana alur program yang udah kita buat, atau juga dia juga paham konsep yang kita buat di dalam programnya. Nah, di sini kita serahkan aja flowchart kepada teman kita, nanti teman kita akan mengikuti konsepnya di dalam program itu, tapi menggunakan bahasa programan yang lain. Nah, itu contohnya kenapa kita membuat suatu gambar atau mengilustrasikan ke dalam program ke dalam suatu gambar. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan materi ini, yaitu materi bagan terstruktur. Nah, untuk materi bagan struktur itu sendiri, dia kalau kita lihat program yang lain seperti ini, nah ini mungkin programnya agak sedikit kompleks, ya, karena dia melakukan suatu pemanggilan prosedur. Nah, prosedur ini disebut dengan modul. Nah, di sini kita nggak mungkin menggambarkan ke dalam bentuk flowchart. Makanya kita bisa menggunakan bagan yang lain. Misalnya kita pakai yaitu bagan terstruktur. Kenapa kita buatnya menggunakan bagan terstruktur? Di sini kita lihat definisinya dari bagan terstruktur. Nah, bagan terstruktur itu merupakan susunan hierarki dari modul-modul. Jadi di mana si bagan struktur ini bisa memanggil suatu modul-modul. Nah, di dalam bagan struktur itu sendiri, dia ada pembagian sistem menjadi suatu modul. Lalu di sini juga bentuknya kayak bentuk hierarki suatu organisasi. Lalu komunikasinya juga bisa antar modul. Ini biasanya ada menggunakan couple, ya. Lalu situ ada juga nama modul yang berarti juga fungsi modul. Nah, bagan struktur itu tidak menunjukkan yaitu mekanisme di dalam modul, berarti yang dimana isi-isi dalam program itu nggak akan ditunjukkan, tapi dia hanya pemanggilan modulnya saja, ya, dan juga proses pada modul, bukan yang ada dalam modul. Lalu di sini juga tidak menunjukkan looping di dalam program tersebut. Lalu data internalnya dari suatu modul itu tidak akan ditunjukkan. Ya, itu namanya bagan terstruktur. Di sini simbol-simbolnya dari bagan terstruktur. Ini bisa kalian perhatikan. Ya, yaitu yang dipakai ada modul, hubungan atau koneksi, lalu pengulangan atau loop, seleksi atau pemilihan, couple, kontrol, dan couple data. Nah, di sini ada yang sangat penting, peran penting untuk couple kontrol sama couple data. Nah, apa yang disebut dengan couple kontrol dan couple data? Couple data itu adalah aliran data dari modul yang memanggil ke modul yang dipanggil. Lalu untuk couple control berarti elemen yang dikirim oleh modul yang dipanggil ke modul yang memanggil sebagai tanda bahwa proses pemanggilannya selesai. Biasanya untuk proses pengulangan. Sebenarnya di sini untuk couple control ini adalah mengontrol suatu program. Sedangkan couple data itu berarti mengontrol suatu data. Nah, di sini kita lihat perbedaannya seperti apa. Perbedaannya couple data dan couple control. Data biasanya hubungan dengan permasalahan atau diproses. Nah, berarti kalau proses untuk data, aliran data yang kita kirim, itu kita bisa menggunakan couple data. Kalau untuk yang kontrol, itu sebagai
alat bantu untuk implementasi tidak diproses. Jadi maksudnya di sini kalau saya bilang untuk yang kontrol berarti kita mengontrol suatu program. Jadi kadangkala waktu saat kita mengirimkan data lalu dia dibutuhkan suatu sistem untuk misalnya pengontrolan pengontrolan sistem. Misalnya kalau di sini untuk contoh, misalnya saya menginput data. Menginput data itu bisa menggunakan kapal data. Tapi kalau misalnya kalian ingin menunjukkan ada tanggal kayak tanggal sistem, lalu ada hari sistem, biasanya mahasiswa senang sekali kalau memasukkan tanggal dan hari ya di dalam aplikasinya. Nah, itu disebut dengan kapal kontrol. Jadi yang dimana kontrol ini berarti semua itu dilakukan oleh sistem. Jadi kita mengontrol sistem untuk di program kita. Misalnya kayak model bagaimana kita menampilkan video gitu kan, menampilkan videonya. Nah, itu bisa pakai kapal kontrol. Tapi kalau misalkan kita untuk pixelnya dan lain sebagainya, ya pixel dari suatu video itu bisa menggunakan data. Ya, tapi untuk pengandaliannya itu menggunakan kontrol. Ya, nah biasanya mahasiswa jarang sekali menggunakan kapal kontrol. Karena kapal kontrol itu digunakan jika kalian membuat suatu sistem informasi yang sangat kompleks. Ya. Nah, itu untuk yang kapal. Nah, sekarang contoh dari bagan terstruktur. Nah, di sini bagan terstruktur ini contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini adalah kita sebut adalah modul. Berarti di sini adalah hitung potongan. Lalu di sini modul A kita tarik berarti dia akan memanggil modul B. Lalu di sini modul A dia akan memanggil modul B, lalu dia memberikan data kapal data P, lalu dari B akan memberikan kapal data Q, lalu akan dikontrol oleh flag. Nah, di sini sebenarnya mungkin data di sini akan dikontrol misalnya disimpan misalnya ke dalam suatu sistem. Itu seperti itu. Ya. Contohnya saya ambil yang ini. Saya ambil program yang ini dibuat ke bagan terstruktur. Di sini ambil yaitu bagan terstruktur. Nah, di sini ada tulisan program penjualan. Berarti kita tulis nama modulnya adalah penjualan. Nah, di sini kita nggak buat seperti ini. Jadi kita buat ini adalah dianggap satu kelompok. Ini adalah satu. Jadi kalau namanya bagan struktur itu dia menyesuaikan dengan input, proses, dan output. Jadi mirip dengan kalau kalian memperhatikan untuk DFD. Nah, di sini juga sama, berarti masukan ini berarti adalah input. Berarti yang ini adalah proses hitungan. Ya, proses yang ini adalah cetak, yaitu outputnya. Nah, ini kita bikin. Dibuat, berarti dipanggil. Kita panggil. Yang di sini kita tulis adalah input. Ya, kita ambil misalnya input
tadi A sama B. Ya. Lalu di sini ada proses ya C. Berarti di sini kita bikin proses C sama dengan A ditambah B. Ya. Baru kita masukkan lagi di sini adalah bagian terakhir adalah outputnya cetak C. Nah, di sini baru kita masukkan cetak C. Nah, ini adalah bagian terstruktur. Nah, sekarang baru kita buat kapalnya. Nah, di sini kapal karena di sini adalah data, berarti kita menggunakan kapal data. Apa kapalnya? Nah, di sini kita lihat. Kita ambil di sini ada A dan B. Berarti di sini A sama B itu kita masukkan. Kita kirim ke penjualan. Nah, baru dari A sama B akan simpan ke modul penjualan. Lalu dari penjualan ini dia akan memanggil proses. Otomatis dari proses ini akan memanggil nilai A sama B. Berarti yang tadinya di sini ada A sama B, lalu akan diambil oleh proses. Di sini berarti A sama B. Lalu A sama B ini akan masuk. Jadi A ditambah B sama dengan C. Berarti di dalam program itu akan keluar nilai C. Berarti akan dikirimkan ke modul penjualan yaitu C. Baru di sini dia memanggil cetak. Waktu cetak otomatis dia akan memanggil suatu nilai C. Berarti yang tadi C udah masuk ke dalam modul penjualan, ini akan dikirimkan ke cetak C. Ini kita masuk cetak C. Nah, itu seperti ini bagian terstrukturnya. Jadi kalau kita lihat ya beda dengan flowchart dengan bagian struktur. Kalau bagian struktur ini dia mirip dengan hierarki. Kalau kalian hierarki organisasi mungkin tahu. Di sini misalkan ada ketua misalkan. Di sini ketua, baru di sini ada anggota, ya kan? Nah, ini anggota. Nah, ini disebut dengan tadi konsepnya ini diambil dari sini bagian struktur. Nah, itu dia. Lalu di sini selanjutnya penjelasan untuk contoh bagian struktur. Nah, ini dia. Ini jika ada di dalam modul itu ternyata pada modul ya, bukan di dalam. Itu pada modul itu ternyata ada statement seleksi. Jadi makanya dibuat seperti ini. Lalu di sini ada juga kalau misalnya pada modul tersebut ternyata ada pemanggilan, berarti dibuatnya seperti ini. Ya, kita berikan contoh dulu. Nah, sekarang kita masuk ke sini program ini. Nah, program ini berarti kita buat ini ada prosedur, berarti satu. Kita buat satu, ini adalah satu modul. Ya, berarti ini adalah program utamanya. Ini program utamanya. Di sini ada tadi input. Nah, di sini prosesnya adalah yang ini. Berarti ini adalah proses. Dan ini adalah output. Nah, seperti itu. Nah, baru kalau kita bikin programnya,
Kalau kita bikin program bagian strukturnya itu kita bikin namanya namanya segitiga, berarti segitiga ini karena ngambilnya dari sini segitiga. Baru untuk input panggil yang input, semua input ini adalah input ya, input. Lalu di sini ada input. Lalu setelah itu ada prosesnya kita masukkan. Nah, proses ini tulisannya adalah luas segitiga. Di sini kita tulis luas segitiga. Ya. Baru setelah itu output. Di sini tulisannya readline, berarti kita cetak. Ya. Kita bikin cetak. Cetak, misalnya tadi luas segitiga. Ya. Nah, sekarang baru kita bikin kapalnya. Nah, kapalnya di sini adalah A sama T, berarti kita bikin A, T. Lalu ini A sama T berarti akan terkirim sama modul. Kenapa? Karena dia manggil ini. Dia memanggil modul dulu luas segitiga. Di sini ada luas segitiga. Dia panggil berarti angka-angkanya tadi masuk ke sini. Ini juga masuknya ke sini. Berarti yang AT-nya ini juga masuk. A sama T. Ya, setelah itu baru dia manggil L. Ya, ini berarti luas. Luas ini diambil dari sini. Dia masukkan ke sini. Ya, berarti dia manggil di sini adalah L. Ya. Baru habis itu dilakukan tadi cetak. Kita bikin cetak. Ini L. Oke. Nah, seperti itu kalau kita bikin bagian terstruktur. Nah, di sini karena programnya nggak ada looping, berarti saya nggak buat looping atau ada statement if, ini juga nggak ada statement if. Ya, nah itu kalau kita bikin tadi bagian struktur berdasarkan program. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buat pakai DFD? Karena kalau untuk di KKP itu kita menggunakan bagian struktur itu berdasarkan dari DFD. Nah, di sini kita lihat ini sudah ada DFD-nya mempunyai 3 bagian. Ya, jadi di sini dia mempunyai 3 bagian. Ada input, ya, lalu balas komentar dan hapus komentar. Tapi di sini ternyata balas sama hapus itu memang kita bisa dibilang kalau di dalam suatu program mungkin ada suatu proses hitungan, tapi di sini ternyata tidak ada proses hitungan. Nah, berarti kalau misalkan yang ini kita lihat secara seksama untuk yang DFD, berarti yang ketahuan ini mungkin adalah yang input komentar. Ya, untuk yang balas komentar sama ini, ya ini kalau kalian bikin di dalam program mungkin ada input, lalu ada reply, lalu ada hapus ya, hapus komentar. Ya, berarti kalau kita bikin bagian strukturnya seperti apa?
Berarti kita nggak memandang ini kita nggak pandang, ini kita nggak pandang. Tapi yang ini kita pandang. Ya, kita pandang di sini kenapa? Waktu input komentar ternyata dia juga melakukan penyimpanan. Ya, dia langsung menyimpan. Di sini save-nya nggak dipisahin, tapi dia digabungkan. Berarti kalau kita bikin bagian strukturnya seperti ini. Nah, di sini kita nggak ada 5 titik kosong ya, 5 titik kosong. Seharusnya kalau misalnya di sini ada 5 titik kosong, ini adalah nama modulnya. Jadi misalkan karena ini nggak ada, kita buat sendiri aja. Misalnya 5 titik kosongnya adalah komentar. Berarti kita pakai di sini adalah komentar. Ya, komentar baru kita melakukan input komentar. Di sini kita masukkan input komentar. Karena di sini kita tulis 5.1 berarti komentar, input komentar. Ya, dan ternyata dia ada nyimpan komentar. Berarti kita ngambil modul itu khusus buat nyimpan komentar yang ada di dalam input komentar. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam DFD, di sini kan input komentar langsung dia simpan ke database. Berarti dia masih berada di dalam modul dari input komentar. Berarti kita tulis, kita masukkan adalah simpan komentar. Ya, nah itu seperti itu. Baru di sini ada balas komentar. Nah, di sini kita masuk. Berarti balas komentar. Ya, baru berikutnya 5.3 hapus komentar. Di sini berarti hapus komentar. Oke, nah seperti itu. Ya, sekarang bagaimana kalau kita bikin kapal datanya? Berarti kita lihat ada dekomentar. Ini berarti datanya dekomentar. Di sini berarti kita input dekomentar. Nah, baru setelah itu dari input komentar berarti ini akan disimpan data komentarnya di file. Berarti d.komentar. Ya. Berarti ini kalau mau balas komentar bagaimana? Kalau dia mau balas komentar berarti otomatis tadi data komentar itu dia harus tampilkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tampilkan, ini udah kita simpan, berarti hasil dari simpanan komentar ini harus ditarik dulu datanya, ya, untuk bisa dibalas. Berarti di sini kita panggil dekomentar lagi, ini dipanggil lagi, ya, baru dari situ dia masuk. Ya, saya masuk ke sini untuk balas komentar. Di sini dekomentar.
D komentar, berarti saya buat di sini D komentar. Oke, dari balas dia akan kirim, ya kan, dia udah masuk, oh datanya ini, baru dia balas dengan data baru, ya kan. Di sini kita bikin misalnya reply atau balas komentar. Jadi ada data teks gitu, data teks yaitu data reply komentar atau balas komentar akan masuk ke sini, ya. Baru kalau misalkan hapus komentar gimana? Hapus komentar berarti ngambil datanya dari mana? Datanya tetap dari sini, bukan ini ya. Ini nggak ada hubungannya dengan hapus komentar untuk balas komentar. Ini tersendiri. Berarti otomatis kalau untuk hapus, dia cek dulu filenya yang ada simpan komentar, ini udah ada, jadi nggak perlu kita bikin kapal data lagi. Ini juga udah ada, tidak perlu ada kapal datanya lagi, berarti ini udah simpan ke sini. Berarti dengan kata lain kita hapus, ya. Berarti ini masuk datanya D komentar, ya, datanya masuk. Baru dia bisa hapus. Ini pasti nggak ada namanya data lagi, karena nggak mungkin ada data yang bisa kirim ke komentar, karena datanya sudah dihapus. Beda dengan balas komentar. Kalau balas komentar, data komentar udah masuk, dibalas lagi. Nah, itu pasti ada datanya, ya kan? Kalau misalnya kayak gini, di sini misalnya ada komentar mahasiswa ini XXXXXX, data teks ya. Lalu sama kita di reply. Ini juga, ya. Nah, ini berarti data. Ini adalah data. Yang ini juga udah data. Ya, kalau udah dihapus ya nggak ada datanya, hilang. Ya, itu seperti itu. Oke, untuk yang ini saya akhiri dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya bisa menambahkan materi bagian struktur dengan kasus-kasus DFD yang lain. Oke, segitu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.